Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, masih dalam sukacita Paskah, refleksi pada episode ke-165 ini bertepatan dengan Hari Doa Sedunia bagi panggilan dalam gereja. Saya mengajak para adorator sekalian untuk turut berdoa bagi panggilan dalam gereja, baik bagi kaum awam maupun bagi para imam dan biarawan-biarawati. Semua kita dipanggil Tuhan untuk mengambil bagian dalam pewartaan Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Maka sejalan dengan gerakan gereja di seluruh dunia ini, renungan kita hari ini menyentuh hakikat dasar panggilan dalam gereja tersebut. Untuk menghantar refleksi ini, mari kita membaca Injil Yohanes bab 10 ayat 11 sampai 18. Pada waktu itu Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberi nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba yang lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Saudara, Yesus Kristus menyebut diri sebagai gembala yang baik dengan 3 kriteria pokok, yakni mengenal dan dikenal oleh domba-dombanya, siap menyerahkan nyawa bagi domba-dombanya, dan rela menerima, menuntun, dan berkorban nyawa bagi domba-domba lain yang datang kepadanya. Semua pekerjaan baik itu dilakukan secara sukarela dengan keputusan bebas, didasarkan pada satu prinsip pokok, yakni kasih Bapa yang dicurahkan kepada semua orang harus sampai pada sasarannya, walaupun itu menuntut korban yang besar dari Yesus sendiri. Ingatlah doa yang Dia panjatkan dalam penderitaan di Taman Getsemani. "Ya Bapa, kalau boleh biarlah piala ini berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Sebagai murid Kristus, apa yang dilakukan oleh Yesus adalah teladan, bahkan perintah bagi kita sekalian. Dengan kesadaran penuh kita menerima tanggung jawab menjadi gembala yang baik dalam lingkungan kita, sesuai dengan kemampuan kita. Kapasitas dan ruang lingkup tanggung jawab tentu berbeda-beda, tetapi hakikat perutusan sebagai gembala yang baik tetap sama, dengan tetap menyandang 3 kriteria utama di atas, yakni mengenal dan dikenal oleh domba-domba gembalaan, siap berkorban bagi mereka, dan rela menuntun domba-domba yang tersesat dan ingin kembali ke jalan yang benar. Dalam kesadaran inilah, banyak pria dan wanita Kristiani yang berkehendak baik mau berjuang dari kekurangannya untuk mewujudkan kehendak Tuhan sendiri. Menanggapi dan menjalankan kehendak Tuhan inilah yang kita sebut sebagai sebuah panggilan. Sejarah gereja telah menunjukkan bahwa panggilan-panggilan yang beraneka macam ini telah menjadi pilar penting penunjang hidup dan karya gereja. Ketika berbicara tentang panggilan dalam gereja,
saya tidak semata-mata menekankan panggilan khusus menjadi imam dan biarawan-biarawati. Dalam refleksi ini saya merujuk ke konsep panggilan sebagai karunia umum yang dianugerahkan Tuhan kepada semua orang Kristiani, anggota Gereja Kudus. Namun, tidak semua orang mau menerima panggilan Tuhan begitu saja. Dari kitab suci saya menampilkan 3 contoh menanggapi panggilan Tuhan. Pertama, menerima dengan bebas dan penuh kesadaran. Itulah sikap Nabi Yesaya menanggapi kehendak Tuhan. Inilah aku, utuslah aku. Kedua, berdalih untuk menghindari panggilan Tuhan, tetapi kemudian menerima dan menjalankannya karena tidak ada pilihan lain. Musa dan Yeremia mengajukan keberatan yang sama, yakni, Tuhan, aku ini masih muda dan tidak pandai berbicara. Ketiga, melarikan diri dari panggilan Tuhan. Tetapi Tuhan dengan caranya menangkap pribadi ini dan mewajibkannya menjalankan perutusan tersebut. Itulah sosok Nabi Yunus yang tidak mau diutus ke Niniwe, sehingga ditangkap Tuhan dan dimasukkan ke dalam perut ikan untuk sampai di Niniwe dan menjalankan warta pertobatan. 3 sikap ini dengan mudah kita temukan di kalangan umat Kristiani, termasuk di antara orang-orang yang beriman dan terlibat aktif di dalam gereja. Saya teringat seorang ibu yang tidak rela anak laki-laki satu-satunya menjadi biarawan SVD. Ketika saya mengingatkannya bahwa ini adalah kehendak Tuhan yang membutuhkannya, dan Tuhan menganugerahkan panggilan itu demi pelayanan gereja, ia berkata, "Ya, saya mengerti itu kehendak Tuhan, tetapi mengapa harus anak saya yang satu-satunya ini?" Berdalih atau menolak panggilan Tuhan akan selalu ada di dalam perjalanan hidup kita. Namun bagaimanapun juga kehendak Tuhan yang akan menang. Sebagai manusia, kita tidak dalam posisi yang kuat dan setara dengan Tuhan untuk bernegosiasi dengannya. Kita hanya bisa menerima kehendak Tuhan secara sadar, merenungkan, memahami, lalu dengan bebas menjalankannya. Walaupun kita tidak sempurna, Tuhan toh tetap mengutus kita, karena Ia yang akan menyempurnakan ketidaksempurnaan kita. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Untuk refleksi ini, saya menganjurkan beberapa sikap yang bagi saya penting untuk dibangun di kalangan umat Kristiani. Pertama, mengimani panggilan Tuhan sebagai kebenaran yang bertujuan baik. Tuhan itu penuh cinta dan merencanakan kebaikan bagi manusia. Jalan hidup di dunia ini sulit dan berliku-liku, tetapi muara terakhir adalah keselamatan kekal. Jika kita mengimani kebenaran ini, kita akan berusaha memahami panggilan itu dan menjalankannya sebagai takdir hidup demi kemuliaan surgawi tersebut. Kedua, menghayati panggilan secara konsekuen. Ada banyak korban diri yang dituntut dari wujud panggilan apapun, maka kita perlu belajar tabah dan setia pada kehendak Tuhan. Ketiga, mewartakan panggilan itu demi kebesaran kerajaan Allah, bahwa tidak ada satu manusia pun tidak layak untuk dipanggil Tuhan. Tuhan tidak pernah menuntut kesempurnaan, tetapi Ia sangat menghargai perjuangan kita untuk melakukan yang terbaik dari ketidaksempurnaan kita. Dan semua ini harus ditunjang oleh kewajiban keempat, yakni berdoa memohon suburnya panggilan dalam gereja. Upayakanlah 4 sikap ini. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus berjuang demi kerajaan Allah, demi tegaknya gereja kudus, dan agar Injil diterima oleh bangsa-bangsa. Semuanya demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan umat manusia. Tuhan Yesus Kristus
Engkau telah memanggil murid-murid-Mu yang sederhana dan mempercayakan karya kerajaan Allah kepada mereka. Panggillah umat-Mu untuk turut serta mewartakan Injil dan membangun kerajaan-Mu di dunia. Kiranya bangsa-bangsa membuka hati bagi Injil-Mu dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Penyelamat. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin.